Halo teman-teman, jadi video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah analisis regresi oleh dosen pengampu Ibu Dr. Anda Vivian Leonora Regar, Magister Sains. Nah, langsung saja, mari kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Marcella Poluan, NIM 185041147. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Ali, NIM 185040074. Perkenalkan, nama saya Puput Mulyana Sule, NIM 1850407. Ya, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram, dan kita bisa lihat pada gambar tersebut. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang penting kita akan hadapi. Nah, ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama, banyak variabel dependen umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Nah, artinya kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapatkan uji normalitas data dan homogenitas data seluruh populasi pengamatan distribusi, yang akan dihasilkan sangat mirip dengan distribusi normal. Dan yang kedua yaitu, jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan, baik yang tepat atau perkiraan, tentang nilai-nilai variabel itu. Dan yang ketiga, menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Nah, uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, dan ataupun rasio. Nah, jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Nah, jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Nah, uji normalitas ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih dari L tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Nah, hipotesis statistik yang digunakan yaitu H0 sebagai sampel berdistribusi normal dan H1 sebagai sampel data berdistribusi tidak normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau dapat diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Dan
biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya dilakukan uji statistik normalitas. Nah, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, begitupun juga sebaliknya. Data yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Nah, untuk itu perlu suatu pembuktian uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-square, Kolmogorov-Smirnov, dan Lilliefors. Dan yang akan kita bahas yang pertama yaitu metode chi-square. Nah, metode chi-square atau X kuadrat untuk uji goodness of fit. Nah, distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang telah ditetapkan. Dan untuk rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma OI kurang EI per EI. Dan untuk keterangannya, X kuadrat yaitu nilai X kuadrat dan OI sama dengan nilai observasi. Untuk EI yaitu nilai expect atau harapan. Nah, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi PI kali N. Dan selanjutnya N sama dengan banyaknya angka pada data. Komponen penyusunan rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya. Dan sebagai berikut, ini merupakan tabel yang ada rumus yang sudah menjadi hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan kita uji dengan uji normalitasnya. Dan keterangannya XI yaitu batas tidak nyata interval kelas, set yaitu transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, PI yaitu luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasar tabel normal, dan OI yaitu nilai observasi, EI yaitu nilai expect atau harapan, dan N yaitu banyaknya angka pada data. Selanjutnya, persyaratan metode chi-square adalah sebagai berikut. Yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih dari 30. Dan yang ketiga, setiap sel baris terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Dan untuk signifikansi uji X kuadrat hitung dibandingkan dengan X kuadrat tabel chi-square. Nah, jika nilai X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka terima H0. Dan jika nilai X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka tolak H0. Selanjutnya, metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai set untuk dapat dihitung kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Nah, beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors. Dan kita bisa lihat tabel tersebut. Di situ ada sebuah rumus, ada rumus-rumus. Dan untuk keterangan, Z sama dengan transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal. Fx sama dengan probabilitas kumulatif normal, dan Sx yaitu probabilitas kumulatif empiris. Selanjutnya, persyaratan metode Lilliefors adalah sebagai berikut. Yang
Yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Dan selanjutnya, signifikansi dari metode Lilliefors. Nah, signifikansi uji mutlak dari fx kurang sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Nah, jika nilai mutlak dari fx kurang sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka terima H0. Dan jika nilai mutlak dari fx kurang sx terbesar lebih dari nilai tabel Lilliefors, maka tolak H0. Selanjutnya, metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, metode Kolmogorov-Smirnov jauh berbeda dengan metode Lilliefors. Nah, langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama namun pada signifikansi yang berbeda. Nah, signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov. Nah, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel perbandingan Lilliefors. Dan kita bisa lihat tabel ini merupakan tabel dari metode Kolmogorov-Smirnov. Dan di sini ada keterangan untuk XI, yaitu angka pada data, dan set, yaitu transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Dan untuk FT, yaitu probabilitas kumulatif normal, dan untuk Fs, yaitu probabilitas kumulatif empiris. Selanjutnya, persyaratan metode Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. Yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Dan untuk signifikansi uji yaitu mutlak dari Ft kurang Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Dan jika nilai mutlak dari Ft kurang Fs terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka terima H0. Dan jika mutlak dari Ft kurang Fs terbesar lebih dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka tolak H0. Dan kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Dan di sini saya mengambil atau akan menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Nah, data yang saya gunakan adalah motivasi belajar dan prestasi belajar dengan banyaknya sampel atau N sama dengan 15 dengan taraf signifikan yaitu 5% atau 0,05. Dan di sini ada sebuah tabel yang teman-teman bisa lihat. Dan untuk dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Ya, dan berikut ini merupakan langkah-langkah untuk uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus persiapkan data yang ingin kita uji dalam bentuk file, dokumen, Excel, atau yang lainnya agar dapat mempermudah kita untuk pada tahapannya nanti. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS pada komputer kita, lalu kita klik variable view di bagian pojok kiri bawah. Selanjutnya pada bagian name kita tulis saja motivasi, kemudian prestasi. Nah,
pada bagian desimal, ubah semua menjadi angka 0. Nah, untuk bagian label, tuliskan motivasi belajar, kemudian prestasi belajar. Nah, sedangkan untuk yang lainnya kita abaikan saja supaya biar tetap default. Angka selanjutnya yaitu kita klik data view dan masukkan motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah disiapkan tadi ke program SPSS. Nah, sesuai nama variabel bisa dengan cara kita copy paste, dan maka akan tampak seperti gambar di samping. Dan selanjutnya kemudian kita akan memunculkan nilai unstandardized residual atau RES1 yang selanjutnya akan kita uji normalitasnya dengan cara yaitu dari menu SPSS kita pilih menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear. Selanjutnya masukkan variabel prestasi belajar sebagai Y ke dependen, lalu masukkan variabel motivasi belajar sebagai X ke kotak independence. Nah, kemudian klik Save. Selanjutnya pada bagian residuals centang unstandardized, maka akan tampak seperti gambar ini. Nah, selanjutnya kita klik Continue lalu klik OK, maka akan tampak gambar seperti di bawah ini. Kita abaikan saja output yang muncul pada program SPSS. Nah, perhatikan tampilan data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama RES1. Maka tampilan di layar SPSS yaitu sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kita pilih menu Analyze lalu pilih Non-Parametric Test. Baru kita klik Legacy Dialogs, kemudian pilih submenu One Sample KS, dan selanjutnya kita masukkan unstandardized residuals ke kotak test variable list pada test distribution, kemudian kita aktifkan atau kita centang pilihan normal lalu kita klik OK, maka akan tampak seperti gambar ini. Nah, ketika kita klik OK, maka akan muncul atau akan menghasilkan output one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu seperti berikut ini. Kita bisa lihat tabel berikut ini, di mana N sama dengan 12. Dan untuk asim signifikan 2 tail yaitu 0,200. Dan untuk interpretasi output, nah berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi asim 2 tail sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Nah, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Ya, demikian uji normalitas. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang multikolinearitas. Apa sih itu multikolinearitas? Definisi multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda.
Penyebab terjadinya multikolinearitas itu sebagai berikut, teman-teman. Sebuah variabel yang berkolerasi kuat dengan variabel lainnya di dalam model atau di dalam sebuah tabel yang dimana kekuatan prediksinya itu tidak handal dan tidak stabil. Jadi apabila ada sebuah variabel yang berkolerasi kuat dengan variabel lainnya, jadi prediksi yang tidak handal dan tidak stabil. Prediksinya itu tidak handal dan tidak stabil. Ya, dampak dari multikolinearitas antara lain. Yang pertama, koefisien parsial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar errornya itu besar. Yang kedua, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi parsial. Yang ketiga, perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang keempat, nilai confidence interval itu sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Jadi teman-teman, di dalam kita menentukan atau mendeteksi bahwa adanya multikolinearitas, itu kita menggunakan yang namanya metode faktor inflasi ragam, atau nama lainnya itu adalah variance inflation factor atau VIF, yang dimana rumusnya itu 1 kurang R kuadrat dalam kurung minus 1. Dalam kita menentukan bahwa di dalam suatu model itu terdapat multikolinearitas, kita itu harus melihat pedoman keputusan berdasarkan nilai toleransinya. Nah, kita mau melihat nilai toleransinya itu di mana? Nanti di aplikasi SPSS, teman-teman. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransinya itu lebih kecil dari 0,1, maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Ada dua pedoman yang harus kita lihat di dalam menentukan multikolinearitas di aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita melihat toleransi pada nilai. Yang kedua itu adalah kita melihat nilai VIF yang tadi, metode VIF, variance inflation factor. Kita lihat pedoman-pedoman ini di dalam aplikasi SPSS nanti. Yang pertama, jika nilai VIF kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Di sini teman-teman ada contoh data yang dimana kita akan mengukur 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Di sini kita memiliki 12 data responden dan 2 data variabel bebas yaitu motivasi dan minat, dan variabel terikat yaitu prestasi. Sebagai contoh, kita akan mendeteksi apakah ada gejala multikolinearitas untuk model regresi pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi belajar. Adapun data penelitian yang akan kita uji dapat dilihat pada gambar tabel di samping ini. Teman-teman dapat melihat tabel? Ya, tabel itu 12 data. Setelah kita melakukan pengolahan data di SPSS dengan mengikuti pedoman
yang telah atau yang dimasukkan dalam SPSS, kita akan mendapatkan tabel yaitu koefisien. Tabel koefisien untuk apa? Untuk melihat apakah nilai yang ini itu terjadi multikolinearitas. Teman-teman ingat sebelumnya, untuk melihat apabila nilai itu terjadi multikolinearitas, kita harus mengikuti pedomannya, yaitu melihat apakah nilai toleransi dan VIF ini, nilai toleransinya ini apakah dia lebih dari 0,1 atau kurang dari 0,1, dan VIF ini apakah dia lebih dari 10 atau kurang dari 10. Nah, setelah kita melakukan proses pengolahan di SPSS, kita mendapatkan hasil di tabel koefisien, yaitu nilai toleransinya dari motivasi itu 0,394 dan nilai minat itu sama 0,394, nilai VIF itu 2,537, yang dimana interpretasinya itu berdasarkan tabel output koefisien. Pada bagian collinearity statistik diketahui nilai toleransi untuk variabel motivasi X1 dan minat X2 adalah 0,394, yang dimana itu lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel motivasi X1 dan minat X2 itu kurang dari 10, yaitu 2,537. Maka, mengacu pada dasar pengambilan keputusan, dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi yang soal contoh tadi. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai materi uji autokorelasi negatif Durbin-Watson. Yang pertama, uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji Durbin-Watson akan menghasilkan nilai Durbin-Watson atau D yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Durbin-Watson tabel, yaitu Durbin upper atau DU dan Durbin lower atau DL. Rumus deteksi autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut, yaitu D sama dengan sigma ET kurang ET kurang 1 dipangkatkan 2 dari T sama dengan 2 sampai N dibahagi dengan sigma ET pangkat 2 dari T sama dengan 1 sampai N. Keterangan ET merupakan residual pada pengamatan ke T dan N merupakan banyaknya data dalam analisis. Selanjutnya, berikut ini adalah sifat-sifat dari statistik Durbin-Watson. Yang pertama, selalu nilai D atau nilai Durbin-Watson lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Kedua, jika sisaan terurut berkorelasi positif, maka nilai D atau nilai Durbin-Watson mendekati 0. Yang ketiga, jika sisaan terurut berkorelasi negatif, maka nilai D mendekati 4. Dan yang keempat, distribusi D simetrik pada nilai 2. Setelah penjelasan singkat mengenai uji Durbin-Watson, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai autokorelasi negatif. Autokorelasi negatif adalah autokorelasi yang menyebabkan error akan diikuti oleh error yang berbeda tanda. Pada autokorelasi negatif, error memiliki suatu kecenderungan berubah tanda, misalkan dari negatif ke positif dan seterusnya saling berganti tanda pada observasi berikutnya. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji Durbin-Watson autokorelasi negatif ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat hipotesis. H0 diterima dan H1 ditolak berarti tidak ada autokorelasi. Yang kedua, H1 diterima dan H0 ditolak berarti ada autokorelasi negatif.
Kemudian menentukan taraf nyata yang akan digunakan atau alfa biasanya menggunakan taraf nyata 5%. Kemudian statistik uji yang digunakan adalah 4 kurang D dengan kriteria atau syarat keputusan yang pertama, jika nilai 4 kurang D, di sini D itu merupakan nilai Durbin-Watson kurang dari DL atau Durbin-Low, maka terdapat autokorelasi negatif. Yang kedua, jika nilai 4 kurang D lebih dari DU atau Durbin-Upper, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Yang ketiga, jika nilai 4 kurang D lebih dari DL Durbin-Low dan kurang dari DU Durbin-Upper, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini terdapat contoh soal dan pembahasan uji autokorelasi negatif dengan data soal sebagai berikut. Data berikut ini adalah data yang diambil dari 20 kali pengiriman bahan kimia dalam drum-drum di sebuah gudang. Data ini menunjukkan banyaknya drum yang dikirimkan, berat total kiriman dalam ratusan pon, dan lamanya waktu untuk menangani kiriman. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa terdapat dua variabel bebas atau variabel X, yaitu X1 dan X2, di mana banyaknya drum merupakan X1 dan berat total kiriman merupakan X2. Dan di sini Y-nya adalah lamanya waktu untuk menangani kiriman, yaitu merupakan variabel terikat. Nah, untuk data dari variabel X1, X2, dan Y bisa dilihat pada tabel di dalam video ini. Nah, berikut ini adalah model dari persamaan regresi linear berganda berdasarkan data tabel sebelumnya. Di sini, untuk mendapatkan model persamaan regresi linear bergandanya, saya menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan persamaan regresi berganda Y duga sama dengan 3,324 ditambah 3,768 X1 ditambah 5,080 X2. Karena kita telah mendapatkan persamaan dari regresi berganda, kita langsung masuk saja pada pembahasan, yaitu pembahasan uji Durbin-Watson autokorelasi negatif. Angka pertama yaitu menentukan hipotesis, yaitu H0 diterima maka tidak ada autokorelasi. Kemudian H1 diterima, dengan kata lain H0 ditolak, berarti ada autokorelasi negatif. Kemudian menentukan taraf nyata atau alfa, di sini menggunakan taraf nyata 5% atau alfa 0,05 dan statistik uji 4 kurang D dengan kriteria keputusan, yaitu jika 4 kurang D kurang dari DL maka terdapat autokorelasi negatif. Yang kedua, jika 4 kurang D lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Dan yang ketiga, jika 4 kurang D lebih dari DL kurang dari DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Berikut ini adalah hasil nilai Durbin-Watson yang dicari dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Bisa dilihat di dalam video, untuk nilai Durbin-Watson-nya dilingkari dengan tinta berwarna merah. Jadi, nilai Durbin-Watson yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu 1,813. Setelah kita mendapatkan nilai dari D atau nilai Durbin-Watson, kita mencari nilai dari DU dan DL. DU itu merupakan Durbin-Upper dan DL itu merupakan Durbin-Low. Untuk mendapatkan nilai dari DU dan DL, kita lihat pada tabel Durbin-Watson dengan alfa 5%. Nah, untuk melihatnya, kita lihat pada K sama dengan 2 dan pada N sama dengan 20. Mengapa kita lihat pada K sama dengan 2? Karena pada soal ini variabel bebasnya itu berjumlah 2 variabel bebas, yaitu X1 dan X2, dan N itu dia merupakan banyaknya data. Di sini banyaknya data itu berjumlah 20 data. Kemudian langsung saja kita lihat pada video, nilai dari DU dan DL-nya itu dilingkari dengan tinta berwarna biru. Jadi nilai dari DU-nya itu adalah 1,5367 dan nilai dari DL-nya itu adalah 1,1004. Nah, selanjutnya karena kita telah mendapatkan nilai dari D,
nilai dari DU dan nilai dari DL, langsung saja kita masuk pada penarikan kesimpulan. Nah, untuk menarikan kesimpulan, ada kriteria keputusan yang dapat kita jadikan dasar atau patokan. Yang pertama, jika nilai 4 kurang D kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Di sini, nilai 4 kurang D yaitu 4 kurang 1,813 sama dengan 2,187. 2,187 lebih besar daripada DL. Oleh karena itu, untuk kriteria keputusan pertama tidak memenuhi. Selanjutnya, kita masuk pada kriteria keputusan kedua, yaitu jika nilai 4 kurang D lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Nilai dari 4 kurang D bisa dilihat yaitu 4 kurang 1,813, 2,187. 2,187 lebih besar dari nilai DU. Di sini nilai DU adalah 1,5367. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat autokorelasi negatif dari model regresi berganda ini.